Shalom. Shalom. Beri kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Kita ada mulai ibadah pagi hari ini. Terlebih dahulu kita akan masuk ke dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan berkat. Kami bersyukur Tuhan, jika pada saat ini Kau masih memberikan kesatu kali lagi kesempatan kita bisa berada di hadapan-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau bertemu dengan Engkau. Kami bisa melayani kami di hadapan-Mu Tuhan. Sucikan hati dan pikiran kami Tuhan. Kami berada di hadapan-Mu. Kami rindu hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kasih setia yang biasa Kau berikan bagi kami. Terima kasih. Saat hidup
tahu karena kami tahu Kau Allah yang sungguh baik bagi kami. Amin. Tuhan itu baik. Amin. Dia sungguh baik. Amin. Kita bagi berdiri katakan Dia sungguh baik.
Allah Tritunggal yang kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan. Terima kasih untuk hari yang baru Tuhan berikan pada kami, supaya kami datang menghampiri hadirat. Pada pagi hari ini Bapak, kami rindu setiap jemaat Tuhan di tempat ini kembali memiliki proses hidup bersama dengan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Bapak, semua firman yang terbaik bagi hidup kami, hamba-Mu tidak ada artinya. Apa yang sudah hamba persiapkan semuanya sia-sia jika Tuhan tidak mengurapinya. Oleh sebab itu Bapak, urapi kami pribadi pribadi. Setiap kami yang ada di sini, kami datang kebenaran firman Tuhan menjadi hati kami, dan kami pulang dengan kemenangan yang baru. Terima kasih. Terpujilah Engkau kekal selamanya yang siap mendengar firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Shalom. Tuhan ya. Pertama-tama ucapkan terima kasih untuk kesempatan Bapak Ibu Gembala yang saya bisa ada di tengah-tengah saudara ya. Jadi di suatu kehormatan saya yang gak jauh dari sini, dan ternyata Bapak Ibu Gembala pernah juga pelayanan di tempat saya, jadi puter gitu ya. Dan kesempatan hari ini ya, perkenalkan saya dengan Pendeta Andri Surya. Jadi saya datang full tim sama istri sama 2 anak begitu ya. Lihatannya lupa begini, tubuh dia itu kayak anaknya ya. Jadi ya puji Tuhan, mungkin boros wajar begitu ya. Dan ya sudah tua juga 53 tahun ini 54. Tapi saya percaya melayani Tuhan bukan di usia ya, usia itu angka, tapi ketika semangat kita melayani Tuhan di situ Tuhan yang berkenan untuk dilayani. Amin. Ya, jadi jauh cukup dekat ya di sini tadi. Saya kira itu cuma 10 menit Tuhan datang ke tempat ini tidak terlambat. Ya, terima kasih untuk pelayanan musik yang luar biasa. Terima kasih untuk BL dan song leader. Baik, di hari ini kita akan melihat satu tema, yaitu tentang semangat di dalam Tuhan. Ya, ini ya, jadi apa sekarang mulai cara dia dibicarakan itu ya. Orang kalau cari duit semangat ya, kalau bapak semangat cari duitnya, tapi kalau cari Tuhan semangat ya. Ibu-ibu semangat kalau belanja semangat ya. Oh iya. Kalau cari Tuhan semangat. Anak-anak muda, kalau cari pasangan semangat ya. Semangat. Kalau cari Tuhan semangat ya. Saya lihat ini sekarang lagi satu masalah di dalam jemaat Tuhan, yaitu iya mereka semangat dalam hal duniawi. Betul ya. Oh bapak lihat istri bapak semangat ya, ini jangan lihat istri ya semangat begitu ya. Lihat, saya lihat sekarang ini yang menjadi masalah yang luar biasa untuk hal-hal duniawi, untuk hal-hal yang sifatnya di bumi. Saya semangat, tapi begitu menyentuh yang istilahnya ya sedang Tuhan, pelayanan, ibadah, pokoknya yang anaknya di atas, semangatnya langsung tidak ya, semoga disadari ya, semoga tidak coba. Saya lihat itu masalah, oleh waktu saya rindu membahas tentang semangat di dalam Tuhan, semangat yang bagaimana cuma Tuhan, karena kita percaya kita ada di dunia ini nggak lama Bapak Ibu, betul ya? Kita di dunia ini berapa lama? Sekarang saya usia 23, kemarin jadi kabar ada yang usianya di bawah saya sudah dipanggil Tuhan. Tapi untungnya saya masih semangat begitu ya, masih mungkin anak-anak masih kecil tanggung jawabnya masih besar begitu ya. Jadi kita harus tahu bahwa hidup kita diciptakan tidak sia-sia. Kita diciptakan oleh Tuhan untuk rencana yang baru. Oleh sebab itu katakan sama-sama semangat di dalam Tuhan. Amin. Baik, kita baca satu teks di sini next
dalam Sefanya 2 ayat 1 sampai yang ketiga. Ini menarik. Di situ LAI kasih satu judul perikomnya adalah seruan untuk bertobat. Berarti itu satu bangsa Yehuda ya. Jadi kalau kita melihat seruan untuk bertobat, artinya apa? Bangsa Yehuda saat itu dalam kondisi ya, kalau ada kata seruan untuk bertobat kepada bangsa Yehuda saat itu, berarti bangsa Yehuda melalui Nabi Sefanya ya. Nabi Sefanya datang ke bangsa Yehuda dan dia menunjukkan di PL itu yang nggak bisa. Semua perintah Tuhan itu lewat Nabi ya. Belum ada Alkitab kanonisasi baru di BB gitu ya. Kita lihat saat itu ada seorang Nabi Sefanya datang ke bangsa Yehuda dan dia ngomong, ini ada perintah Tuhan dan seruan untuk bertobat. Berarti bangsa Yehuda saat itu dalam kondisi berdosa ya, benar ya? Oh dosa ini menarik ya. Jadi kita akan lihat sama-sama 2, 3 kita baca yuk. Bersemangatlah dan berkumpullah hai bangsa yang dosanya apa? Ayo balik. Ya. Ayat 1 kita baca lagi ya. 2, 3. Bersemangatlah dan berkumpullah hai bangsa yang dosanya apa? Itu dosa ya. Maka acuh itu apa sih? Coba ya. Saudara, saya mau katakan ketika kita datang ke hadirat Tuhan, terus kita setengah hati, badannya ada di sini, pikirannya di sana itu ya gimana? Pikirannya di sana. Itu namanya bercerita. Berarti ketika kita datang kepada Tuhan, ya, datang di sini, kita nyanyi, terus hati kita cuma separuh ada di sini, separuh ada di luar, itu tandanya itu tandanya dari cuek. Terus naik ke atasnya lagi, seruan untuk berdosa. Wih, ini bukan saya ngomong, firman Tuhan yang bicara. Ketika kita melakukan segala sesuatu, kita nggak serius, berdosa Bapak Ibu. Ketika kita menghadap hadirat Tuhan dan melakukan segala sesuatu yang sifatnya setengah-setengah, acuh-acuh itu apa? Kosong kami. Satu di sisi Tuhan, satu masih ada di sisi duniawi. Kuat berapa lama? Tangannya. Lebih kuat kalau upacara coba tangannya. Kuat berapa lama? Makanya saudara, seringkali kita akan jatuh pada banyak hal karena kita jadi orang Kristen yang gak kuat. Karena apa? Oke, ayat yang kedua. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atas murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atas dong, ayo 2, 3. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atas murka Tuhan yang menyala-nyala itu, sebelum datang ke atas hari kemurkaan Tuhan. Berarti ya, di sini adalah satu hal yang harus tidak harus dicepat. Betul ya? Ini Nabi Sefanya ngomong, ini nggak guyon. Betul ya? Ayat yang kedua di sini dikatakan, ya ini sudah urgent, ini sudah sesuatu yang sifatnya mendesak dan harus ditindaklanjuti oleh bangsa Yehuda saat itu. Ya guyon. Katakan sama, nggak guyon.
Sama-sama ya kan, ada kotak kalau itu nggak diam. Amin. Ini sesuatu saya mengatakan ini sesuatu yang sudah puncak, nggak diam. Ini harus cepat ditindak lanjuti. Kemudian ayat yang ketiga, ini caranya, perhatikan. Ayat ketiga kita bersama, 2-3. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan berlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Di situ ada 3 kata cari Tuhan, kemudian cari keadilan dan cari kerendahan hati. Ini yang akan kita uraikan sama-sama. Oke, next. Baik, coba kita lihat dari latar belakang Sefanya pasal yang kedua. Ini semakin menarik kalau kita mengerti latar belakang. Kenapa Sefanya pasal 2? Kenapa Nabi Sefanya menyatakan firman nubuatan Allah kepada bangsa Yuda satu? Perhatikan, kalau kita lihat ya, Sefanya pasal 2 itu muncul Nabi Sefanya ya, itu oleh Sefanya pada zaman pemerintahan Raja Yosia. Ya. Raja Yosia dari suami gue di sini ya. Nah, itu adalah raja yang takut Tuhan. Memang kalau kita lihat raja Yehuda itu jelek, baik gitu ya, perhatian gitu ya. Ada ini yang ayah dari Raja Yosia namanya Raja Amon, itu raja yang menyembah berhala. Ya, tapi anaknya takut akan Tuhan. Perhatikan doa, ini dia sekarang ini generasi muda. Perhatikan baik-baik ya. Engkau dipilih untuk takut akan Tuhan. Amin. Gak usah melihat keturunanku, gak usah melihat bobomu, akumu, gak usah. Yang pasti hubungan sendiri dengan Tuhan. Terjadi oleh Raja Yosia. Raja Yosia ini raja yang takut akan Tuhan. Walaupun ayahnya Raja Amon, raja sebelum jadi turun-temurun ya. Kalau raja begitu ya, anaknya yang menjabat, anaknya lagi yang menjabat, ayahnya penyembah berhala, tapi anaknya dia naik tahta pada usia 8 tahun. Raja Amon dihabisi oleh Tuhan karena dia menyembah berhala, dan anaknya usia 8 tahun diangkat menjadi raja. Ini raja muda di Yehuda. Perhatikan. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut, nah ini yang menarik. Kalau kita lihat itu di pemerintahan Raja Yosia, raja yang takut akan Tuhan. Kok muncul firman Tuhan begitu ya? Kondisi baik Allah baik-baik saat itu. Semua datang baik Allah, bahkan Raja Yosia itu ngabsen rakyatnya, bukan ngabsen ya. Dia ada di baik Allah waktu dia dibangun oleh Salomo. Dia selalu tiap hari tertentu, hari mereka datang ke rumah ibadah. Raja Yosia ada di depan. Kayak orang coba ya. Di depan, sopo siapa yang tidak datang? Mereka lihat. Jadi betul-betul yang terjadi saat itu, rakyat Yehuda datang kepada Allah. Ya, betul-betul saat itu mereka betul-betul jadi rakyat yang menyembah. Tapi tahu-tahu muncul seorang nabi, Sefanya namanya, dan dia ngomong, bertobat. Misalnya moro-moro di sini, ya kan lagi ibadah semuanya kusuk banget gitu ya, lagi ini kita all sama Tuhan, tapi kalau ada yang ngomong, jemaat bertobat, kira-kira ngamuk ya semuanya. Jadi coba saya lihat, saudara sudah rajin dalam ibadah. Saudara sudah datang dalam setiap ibadah, dalam setiap persekutuan, dalam doa malam, dalam hidup, tiap pagi renungan, tiap pagi saat teduh, tahu-tahu ada
ada yang ngomong bertobat, engkau gak semangat ya dapat Tuhan. Kira-kira kita ngomong apa ya? Nabi ini ngawur ya, betul ya? Tapi kenyataannya seperti itu. Raja Yosia, raja yang takut akan Tuhan, bahkan cinta. Saya tulis ya di situ, dia cinta akan baik Allah, dan dia selalu ada di baik Allah setiap saat, karena dia tahu Allah hadir di baik suci. Perhatikan, kalau kita lihat, bahkan kalau kita lihat di Sefanya 1 ayat 4, ya, di Sefanya 1 ayat 4 ya, saya ini saja di situ ya. Jadi di situ, di tengah-tengah ibadah seperti ini, di sini ada sisa-sisa Baal. Ada kata frasa sisa-sisa Baal di tengah ibadah. Di tengah-tengah semuanya pada kusuk beribadah, Sefanya datang bertobat. Maka di Sefanya 1 ayat 4, lihat, masih ada sisa-sisa penyembahan berhala di bait itu. Waduh, ini ya Yosia langsung makan gitu ya, padahal dia selalu hidup takut akan Tuhan. Raja Yosia sangat takut akan Tuhan, tapi dikatakan di situ ada sisa-sisa Baal. Tapi saya melihat di sini ada perasaan sisa-sisa Baal itu bukan sesuatu yang fisik. Berarti kan Baal itu penyembah berhala ya, Baal berhala itu. Berhala itu bukan sesuatu yang fisik. Sekarang ini mungkin engkau nggak menyembah batu, betul ya? Engkau nggak menyembah sesuatu yang sifatnya okultisme, betul ya? Tapi perhatikan di situ, ketika kita gak serius di hadapan Tuhan, ketika kita mengutamakan sesuatu lebih dari Tuhan, Sefanya ngomong apa? Sisa-sisa berhala. Ya, ini PL ini agak serem-serem gitu kalau diuraikan. Ya, enak kok BB memang ya. Tapi kita harus tahu ya, banyak hal yang harus kita persiapkan, karena PL ini juga menggenapi apa yang ada di perjanjian baru. Kita lihat, ketika kita nggak serius, kita nggak utamakan Tuhan lebih dari segalanya, Pak Bu, kita masih nyembah, masih ada sisa-sisa berhala gitu, dan harus dibersihkan. Diperintahkan oleh Nabi Sefanya, Raja Yosia, dikatakan di Sefanya 1 ayat, bersihkan sisa-sisa Baal tersebut. Bapak Ibu, saya mau katakan, ada yang lebih dari Tuhan di hidupmu saat ini. Tuhan yang utama. Coba, saya tidak mau mengkoreksi ini. Firman Tuhan sedang datang kepada Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Adakah hal yang lebih utama dari itu, yang sehingga engkau pun akhirnya semangatmu jadi berguna? Adakah yang lebih utama dari hidupmu, sehingga akhirnya ketika engkau Tuhan suruh sesuatu, semangatnya waduh, enggak terlalu ini. Dikatakan dalam Sefanya 1 dan 4, rasa sisa-sisa Baal harus dia dibersihkan. Katakan sama, harus dibersihkan. Mau? Ya, kita jelasin lebih lanjut. Dan bahkan 8 tahun kemudian diperintahkan oleh Allah untuk menyucikan bait Salomo. Bait Allah disucikan sampai seperti itu. Itu cuma umum sekali Pak Umum. Cuma ketemu sekali menyucikan bait Allah itu di zamannya Raja Yosia. Sampai separah itu. Ketika saya selidiki firman Tuhan ini, ternyata
ini nggak main-main. Rajanya takut akan Tuhan, baik Allah semuanya berjalan dengan baik, maka imam bekerja dengan baik, baik Allah muncul satu seruan bertobat. Bahkan muncul seruan ada sisa-sisa bahan, ada muncul seruan bersihkan, sucikan baik Allah. Aku benci dengan hal-hal seperti itu. Ini sesuatu yang luar biasa. Next. Jadi saya mau katakan saat ini ya, kenapa muncul sebuah bertobat? Ada satu unsur dosa yang cukup serius, yaitu tidak serius dengan Tuhan. Ya, dosa yang serius adalah tidak serius dengan Tuhan. Ketika kita melakukan segala sesuatu, main musik, ya bagus mainnya. Tapi ketika kita main dalam kondisi tidak serius sama Tuhan, engkau hanya terima upah di dunia. Ya, semuanya yang ada di sini, termasuk saya. Ketika saya melakukan tugas saya, dan saya hanya melakukan tugas rutinitas saya, khotbah, saya pelayanan, saya berdiri di mimbar, saya sampaikan firman Tuhan yang sifatnya hanya rutinitas. Artinya ada satu dosa yang harus saya perbaiki, karena saya tidak serius sama Tuhan. Saya tidak tahu pribadi pas pribadi. Semangat itu Tuhan tuntut di dalam kehidupan setiap anak-anaknya. Amin. Ya. Kegiatan agamawi, rutinitas jadi dibacalah, tapi itu tidak berkenan di hadapan Allah. Perhatikan, saya tulis sikap agamawi, betul ya, di situ katakan sikap agamawi. Bisa membedakan sikap agamawi dan keseriusan dengan Allah, bisa bedakan? Ya beda, tulisannya. Tapi manusia tidak bisa bedakan. Yang bisa bedakan siapa? Diri masing-masing. Yang setuju dengan ini. Saudara melihat saya bertobat dengan begini serius, tapi siapa yang tahu? Saya hanya sikap agamawi. Atau saya serius dengan Tuhan apa tugas saya? Ada yang tahu? Tapi Tuhan tahu. Saudara berdiri di sini, ya kan ya buat semakin jangan berpikir dasar rapi ini serius sama Tuhan. Dan belum tentu. Bisa saja itu yang sifatnya sikap rutinitas kegiatan gerejawi. Pokoknya hari Minggu jadi pendeta nganggo jas unggal mimbar seperti itu. Setiap pelayan Tuhan hari Minggu jam 7 segala itu munggah ya naik ke gereja pelayanan naik. Tapi siapa yang tahu hatinya? Ya Tuhan. Makanya di situ bangsa Yehuda dikecam dengan tegas. Bertobat, bersemangat, Bapak Ibu, semangat. Jangan sikap agamawi aja, jangan rutinitas gerejawi yang kau lakukan, tapi betul-betul kau semangat mencari Tuhan. Next. Ya, saya lihat yang pertama, ya ini poin yang pertama. Kalau kita lihat di situ dikatakan carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri. Perhatikan frasa carilah Tuhan. Kalau kita lihat terjemahannya dalam King James, dikatakan itu sangat berhubungan dengan to desire, rindu kepada berarti di sini ketika kita ngomong carilah Tuhan, itu bukan datang ke gereja. Beda. Ketika kita ngomong cari Tuhan, kita ke gereja. Cari Tuhan maknanya bukan itu. Tapi
ada kerinduan di saya. Rindu kalau nggak ke gereja rasanya waduh. Ya Allah ya. Itu kerinduan. Carilah Tuhan bukan cuma sekedar sekolah aja. Bukan sekedar kayak lagi saya pakai jas setiap hari Minggu. Tidak. Tapi di mana hati saudara, hati Bapak Ibu dikasih Tuhan, melekat dan rindu sama Tuhan. Ada yang rindu di sini sama Tuhan. Engkau datang ke sini dengan hati yang rindu. Bukan cari manusia lu, bukan cari wadah, ya cari kantong. Biasanya kantong muncul di gereja, ya. Cari Tuhan. Itu yang utama, itu yang penting. Makanya Tuhan carilah Tuhan. Makanya Yehuda, bahasa Yehuda saat itu dan saya datang dan Tuhan perintahkan sama kamu kurang rindu sama Tuhan. Kamu datang cuma rutinitas apa? Tuhan ngomong Sefanya, kamu bangsa Yehuda rindulah sama Tuhan. Katakan sama, rindu dengan Tuhan. Amin. Rindu dengan Tuhan itu nggak bisa nampak ya, tahu dari diri sendiri, tapi bisa diukur. Ya wis udah terus, apa dicoba? Ya wis sakit panas, sekarang kerja. Ketika duitnya mulai tipis, sedangkan bisa. Kalau namanya ini, apapun keadaan kita pasti akan menghampiri Allah di atas segala macam. Amin. Menarik ini, Sefanya, ya itu dia bikin raja Rusia makder gitu. Wah, berarti selama ini rakyatku cuma datang tidak dengan hati yang rindu, tapi mereka hanya takut sama raja. Ya, benar. Iya, Yosia saat itu paling lihat, waduh, rindu. Selama ini berarti rakyatku datang karena aku nyaksian dari kantor. Kita tahu, bukan karena mereka rindu akan hadiratnya. Yang kedua, kata tudime membutuhkan hadirat Tuhan. Di sini lu biarkan untuk duitnya ya. Saya juga punya duit sama, tapi ada satu hal. Carilah Tuhan. Makna yang kedua adalah butuh Tuhan, rindu Tuhan dan butuh Tuhan. Sekali lagi perhatikan baik, kita butuh sama Tuhan bukan karena lahiriah. Ini yang seringkali kita lihat. Seringkali kita melihat kita butuh Tuhan ketika kita menghadapi masalah. Itu namanya kabel. Ya, kalau dia butuh Tuhan, itu walaupun senang tetap cari. Walaupun duitnya akeh, deposito cari, tetap cari. Amin. Amin. Bukan ketika sorong. Yang sorong itu namanya tampil dulu. Ya, perhatikan. Jadi yang terjadi rakyat Yehuda saat itu tampil butuh. Betul. Dan itu kekejian dari Allah. Nggak bisa nipu Allah. Dia bisa nipu Raja Yosia, tapi dia tidak. Ya, kalinya bisa.
Ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kita mungkin bisa menipu manusia, tapi kita tidak mungkin bisa menipu Allah. Sekali lagi, Bapak Ibu dikasih Tuhan, jika engkau mau cari Tuhan, lihat motivasi. Maaf Bapak Ibu, ya kita harus lihat motivasi kita. Manusia nggak bisa lihat dalamnya, tapi Tuhan mau untuk melihat dalamnya. Oke, jadi melakukan segala sesuatu, lihat, bukan dengan ukuran manusia, tapi kita melakukan segala sesuatu karena kita memang rindu dengan Tuhan. Kita memang butuh, bukan tambah, butuh. Kita memang merasa tanpa Tuhan kita nggak mampu, tanpa Tuhan kita nggak mungkin bisa melakukan apa-apa. Itu yang terpenting dalam hidup kita. Next, perhatikan, ingat ya, di sini kesimpulannya, maknanya di poin yang pertama. Ingat, kalau kita melakukan segala sesuatu, hendaklah kita melakukan bukan untuk sesuatu yang duniawi. Jangan ada sesuatu yang ukurannya ke Allah, tapi ukurannya adalah duniawi. Enggak nyambung, cek. Kau mengukur, mau ngomong pada Allah, kau berhubungan dengan Allah, tapi dengan cara duniawi. Seringkali kita berpikir dengan kita memberikan sesuatu untuk Tuhan. Tahu kok hatimu? Betul? Kelihatannya manusia tidak bisa melihat, tapi Tuhan tahu loh hati. Oleh sebab itu, poin yang pertama, untuk Tuhan kita harus melakukan semuanya dengan ukuran Tuhan. Disayang juga, demand, membutuhkan Tuhan, membutuhkan Allah, bukan untuk semata-mata keuntungan manusia. Yang kedua, next. Nah, ini menarik. Semangat berdampak benar. Perhatikan, di situ ada 3B. Dikatakan ada frasa carilah keadilan. Kalau kita lihat, keadilan adalah sebenarnya berbicara mengenai kebenaran. Jadi ada satu perintah kepada rakyat Yehuda saat itu, carilah keadilan, carilah kebenaran, kejarlah kebenaran. Itu maknanya, bukan cari, tapi dikejar kebenaran itu. Perhatikan di situ. Ternyata kalau kita kembangkan dari kata carilah kebenaran, itu bukan cuma kita hidup benar. Nah, ini menarik ini. Seringkali ukuran kita cuma sampai ke sini ya, hidup benar. Tapi next buat benar juga harus membuat kita hidup benar, sampai orang yang ada di sekitar kita juga hidup benar sama seperti kita. Itu maknanya, kejarlah kebenaran, kejarlah keadilan. Waduh, maka yang selama ini kita juga waktu merenungkan ini, waduh, boleh ya. Kita bukan cuma dituntut hidup benar. Sehingga kita ngomong, aku menjauhi dosa, aku tidak berbuat dosa. Isolah, ya kan, isolah. Ya. Kita, ukuran kita sih penting aku benar. Orang lain gak benar, ya wis. Begitu kan? Betul, betul ya? Betul atau salah? Pendapat saya, betul ya? Tapi kalau makna kejarlah kebenaran,
ternyata nggak cukup sampai hidup benar toh. Tapi ketika kita hidup benar, istri kita juga hidup benar. Ketika papahnya hidup benar, anaknya juga hidup benar. Maka saya pikir, waduh, tanggung jawab siapa? Saya pikir, loh, ketika saya hidup benar, teman-teman kerja saya juga harus melihat kebenaran hidup saya. Ketularan. Katakan sama, ketularan. Sampai seperti itu. Bukan cuma kita hidup benar, tapi orang yang sudah hidup benar itu nular ke orang yang lain. Jadi hidup benar dan berdampak benar itu beda. Yang dituntut di sini adalah kita harus berdampak benar. Makanya kalau sekarang dulu jujur Bapak Ibu, saya kalau pergi pelayanan tidak ada istri dan anak saya berangkat sendirian. Khotbah diri gitu ya, mulai diri. Sekarang tidak, karena kesempatan saya mengkhotbahi istri dan anak saya. Betul ya? Ini loh, bapak-bapak yang sering kali pelayanan di luar, perhatikan dari ibu-ibu yang sering pelayanan keluar, ajar supaya kehidupan rohani juga bisa tertular ke anak. Makanya sekarang ini anak pendeta sering kali gak benar, betul ya? Ojo diambil boleh, ya. Hidup gak benar. Kenapa? Papa udah besok jam 7 baik semangat itu ya orang lain. Tapi anaknya sendiri tidak pernah dengar kebenaran firman Tuhan yang diucapkan oleh ayahnya. Saya berubah, saya bertobat. Makanya kalau menurut saya ini rombongan, gak peduli ya. Gereja ini gede, yang penting kalau saya dapat rombongan, karena saya tahu itu kesempatan. Saya berdampak benar, bukan cuma pada jemaat, tapi kepada keluarga saya. Amin. Ini, aduh, saya pikir ini sesuatu yang seringkali sudah kita abaikan, dan Tuhan tahu. Raja Yosia saat itu dia sudah melakukan hal benar, iya, tapi Tuhan ngomong, tidak cukup, Raja, tidak cukup. Kamu harus berdampak benar. Sesuatu yang ya jadi satu pukulan ini. Jujur, ketika saya merenungkan ini juga jadi pukulan bagi saya. Saya ngomong, Tuhan, gak cukup apa yang sudah saya lakukan. Bagi saya sudah hebat, bagi saya sudah luar biasa, tapi bagi Tuhan adil, karena saya masih belum berdampak benar. Orang yang saya nggak tahu kita kerja ada di mana, dimanapun kita bekerja, berdampak benar. Kalau ada yang korupsi, saya kerja di pemerintahan Bapak Ibu, saya di Kementerian Agama. Perhatikan, bukan cuma ketika kita nggak korupsi, tapi dengan adanya kita harus mampu membawa teman-teman kerja kita juga melakukan hal yang sama. Maka ya, ini tuntutan Tuhan. Kejarlah untuk berdampak benar, bukan cuma sekedar hidup benar. Tidak cukup. Katakan sama, berdampak benar. Amin. Next, waktu saya kira. Perhatikan, sebagai orang percaya tidak hanya cukup di hidup benar, tapi kehidupan kita harus membawa orang lain memiliki kehidupan yang benar juga di dalam Tuhan. Dan langsung bisa, tapi proses. Jadi jangan bangga ketika kita cuma hidup benar. Ingat, ragi yang baik
dia bisa mengambil sekitarnya. Amin. Ragi yang baik bukan cuma dia tidak busuk ya, tapi mampu membuat yang lain sekitarnya tidak busuk. Ragi yang baik bukan cuma membuat bagus dirinya, tapi dia mampu membuat sekitarnya juga bagus. Amin. Ya, yang terakhir coba ya, yang ketiga. Next, semangat untuk tunduk pada otoritas Allah di ayat 3 carilah kerendahan hati. Ya, perasaan kerendahan hati itu bukan beda ya. Kalau kita lihat kerendahan hati itu seringkali pokoknya saya nggak sombong, rendah hati begitu ya. Wis pokoknya ojo ngetokno, ojo fleksi, begitu kan? Itu rendah hati. Nggak cukup Bapak Ibu. Ternyata kalau kita selidiki, satu, maksud kerendahan hati menyadari ini loh, tubuh kita ini manusia. Walaupun kita sehat, kita mampu cari duit, tapi sebenarnya kita hanya manusia. Enggak ada lebihnya dari itu. Segala sesuatu kalau Tuhan tidak memberkati, semuanya sia-sia. Amin. Engkau pintar, engkau punya kemampuan, engkau khotbah bagus, pelayanan luar biasa, bisa nggak Tuhan ambil? Gampang, itu deh. Engkau punya duit, deposito banyak, saham banyak, obligasi banyak, bisa Tuhan ambil? Ini sangat bisa. Sudah banyak itu yang nggak usah dijelaskan di sini. Contoh Alkitab, Ayub nggak sampai 1 hari habis entek, betul? Padahal dia orang berkaya. Yang kedua, tunduk kepada otoritas Allah. Yang ketiga, kerendahan hati, taat melakukan kehendak Allah menjadi yang dunia. Jadi kerendahan hati. Seringkali setiap manusia punya kehendak diri tidak? Pasti punya. Saya mau katakan, apa artinya rendah hati? Kita taruh kehendak diri kita di bawah kehendak Allah. Contoh, saya kasih ilustrasi yang baik. Ketika Petrus itu profesinya nelayan, mencari ikan, betul, lihat di ikan. Mungkin dia termasuk manusia ikan, bukan ya, manusia biasa. Petrus, dia itu begitu dia tinggalnya di Danau Genesaret. Jadi setiap hari itu bau aroma laut, bau aroma ikan, bau aroma ya, sehingga dia mampu Bapak Ibu. Itu saat itu ada ikan apa enggak? Dia tahu nggak? Kalau seorang nelayan tahu. Ada, dia melihat cuaca, dia melihat angin, dia melihat kondisi yang ada di sekitarnya, dia bisa pastikan bahwa ada ikan atau tidak, betul ya? Tapi perhatikan, ketika dia cari ikan semalaman, ya betul ya, di situ ada satu kisah di Danau Genesaret. Petrus cari ikan semalaman, cari ikan pun nggak mungkin pagi, Bapak Ibu. Cari ikan pasti malam, karena di situ adalah ombaknya dari anginnya dari darat ke laut, gitu ya. Kita lihat ikan biasanya kumpul di tengah laut, di tengah danau. Petrus sudah tahu tempat ikannya, tapi saat itu dia nyari semalaman nggak dapat ikan. Pulang, betul ya? Pagi sudah ada
sudah terang, pulang. Sampai di darat ketemu Tuhan Yesus, ditanya, adakah ikan padamu? Oh no. Sudah cari? Sudah. Pengalaman saya memang Petrus ngomong saat itu, saya tahu ini bukan musimnya. Dia tahu persis ini danau tidak ada ikan. Terus Tuhan Yesus perintahkan, tebarkan jala di sebelah kanan. Ayo, yuk kita hitung-hitungan. Petrus jago cari ikan. Tuhan Yesus bukan kayu. Di sini ada yang dokter, ada yang perawat. Seandainya ada, gitu ya, dokter. Ada insinyur yang bisa membangun proyek-proyek, ada. Seandainya seorang dokter, artinya dia paham betul, spesialis. Ya. Dia ngomong, wah, gak bisa sembuh. Sudah secara medis tidak bisa sembuh. Terus saya pendeta, saya pendeta, sarjananya sarjana teknik dan SDA, gitu ya. Oke. Terus saya ngomong sama dokternya, dok, coba itu dibedah menjadi. Kira-kira dokter, saudara jadi dokter nurut nggak sama saya? Enggak ya? Enggak nurut, goblok ya. Bu juga nurut, ini sopo gitu loh. Pinter ya enggak gitu ya. Itu yang terjadi kan saat itu ketika Tuhan Yesus ngomong sama Petrus, tebarkan jala di sebelah. Pertanyaannya yang kedua, Petrus tebar jala ke mana saja? Semalaman. Saya pikir kanan, kiri, muka, belakang, ke atas pun jala sudah yang tebar. Betul ya? Dan memang kondisinya tidak ada ikan. Terus kemarin itu tutup darat, tebarkan jalan di sebelah. Nah di tengah aja ikan nemu. Ini benar. Mau dulu dah. Iya, ya wis tahu kita ini. Coba saat itu Petrus kehendak diri dan kehendak Allah nggak pernah ketemu. Tapi karena Petrus tahu yang ngomong itu adalah Yesus, dia kebanyakan jalan di sebelah. Dan bisa tangkap ini maksudnya ya. Seringkali yang terjadi kerendahan hati itu muncul perintah kerendahan hati ketika kehendak Allah dan kehendak kita nggak bodoh. Siapa yang engkau lakukan? Kehendakmu atau kehendak? Pertanyaan, kalau kita carilah kerendahan hati, artinya apa? Kehendak diri kita pandangkan dan kita pakai caranya. Di sini kita harus tahu. Jadi bukan cuma semangat untuk kerendahan hati. Kerendahan hati bukan cuma sekedar kita nggak sombong, tidak. Tapi kerendahan hati yang dimaksud di sini kita tunduk pada otoritas Allah, tunduk kepada keinginan Allah. Ini yang tidak gampang. Makanya saya tahu frasa yang ketiga. Saya sendiri pun proses nggak segampang itu. Semakin dia hebat, semakin susah dia tunduk di hadapan Tuhan. Semakin dia mampu, semakin susah dia meletakkan lututnya di depan salib Kristus. Tetapi di sini dikatakan satu Raja Yosia, dia melakukannya. Dia tahu dia raja memang di Yehuda, tapi dia harus tunduk kehendaknya. Raja di atas segala raja. Amin. Amin. Next. Semua yang kita miliki, saya sudah bentuk tim musik majukan.
semua yang kita miliki, ingat, kepandaian kita, harta kita, kemampuan kita, bahkan segala sesuatu yang kita pakai, maukah akhirnya kita tunduk di bawah otoritas Tuhan. Saya mau tanya sekali lagi, engkau hebat, puji Tuhan, engkau mampu, puji Tuhan, tapi semuanya itu sia-sia jika Tuhan tidak berkehendak atas hidupmu. Saya nggak tahu, mungkin semangat kita sudah mulai kacau, Bapak Ibu. Mungkin karena terpaan masalah, mungkin karena begitu banyak problem, mungkin bisa jadi yang dulunya kita punya semangat yang luar biasa, ketika sakit penyakit ada dalam hidup kita, semangat itu akhirnya harus kendor. Ingat, saat ini Tuhan mau kita bertobat. Mungkin engkau kaya, tapi karena terpaan ekonomi yang luar biasa, hartamu akhirnya terpaksa harus berkurang, sehingga engkau boleh gak semangat ya dengan Tuhan. Pada pagi hari ini, saya mau katakan sebagai apa? Bertobat. Tuhan tidak pernah menjanjikan selalu pada yang berlutut tidak. Siapa yang bilang kita bukan teologi yang kemakmuran, kita bukan prosperity teologi. Prosperity teologi sudah selesai. Sekarang kita harus utamakan Tuhan dalam itu. Karena kita tahu ketika Tuhan yang berdaulat atas itu, badai boleh datang, terlihat masalah boleh datang, tapi kita memiliki kekuatan yang besar. Karena tangan Tuhan yang kuat sedang menolong kita. Kita tidak perlu takut dengan masalah 2025. Ada yang khawatir, semua khawatir. Pemerintahan sekarang lagi bersih-bersih. Semua budget dari kementerian dipotong. Kementerian Agama 171 triliun dipotong. Harus efisiensi. Kekhawatiran muncul, tapi kita tidak perlu khawatir karena Tuhan yang tanggung jawab. Amin. Sekali lagi saya mau katakan, jadi jemaat yang kuat, jadi jemaat bukan jemaat yang cengeng. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Ingat, ketika kita masuk lembah kegelapan, semakin besar providensial Allah. Ketika kita di padang rumput, kita tidak perlu providensial, pemeliharaan Allah tidak perlu. Tapi Tuhan mengizinkan kita dalam lembah kegelapan dengan satu tujuan, supaya Tuhan juga pemeliharaan. Dan itu kroso. Waduh, kalau tidak karena Tuhan ya, aku tidak bisa hidup sampai saat ini. Itu yang harus kita lakukan. Jangan kita andalkan anak kita, jangan kita andalkan backingan kita. Begitu ya, jadi bintang-bintang sia-sia. Justru semakin berbintang, pengawasannya semakin banyak itu. Tidak gampang. Apa yang kau mau andalkan Tuhan saja. Nggak akan kecewa. Nggak akan kecewa bukan karena kita nggak ikut masalahnya, tapi ketika kita menghadapi masalah, di situ tangan Tuhan yang luar biasa. Nanti ketika bangsa Israel menyeberang dengan 2 tahun perjanjian, saat itu di zaman Yosua berpikir, wah, zamannya Musa ditutup terbelah, begitu ya, lautan terbelah
terbelah. Itu sama Yosua ditutupi terus, nggak terbelah. Betul ya? Ceritanya begitu. Terus gimana ini? Kita harus cepat. Kita dikejar-kejar terus. Yosua saat itu diperintahkan Allah. Para imam yang membawa tabut perjanjian berdiri di depan, langkahkan dulu perjanjian. Rakyat dan raja dari mana? Ketika membawa tabut perjanjian, mereka nyentuh air itu. Di situ terjadi mujizat. Nggak usah pakai pola yang lama. Tuhan punya pola yang baru untuk dalam hidupmu. Nggak usah pakai core itu yang ditolong Tuhan, core itu nggak usah. Berproses langsung sama Tuhan. Lihat, ada dua cara Tuhan menolong. Tapi jika Tuhan tidak menolong, Tuhan kasih kekuatan dalam hidupmu. Ketika kau melangkah, engkau akan melihat, oh iya, dahsyat Tuhan, luar biasa Tuhan. Katakan sama-sama, kita tetap cinta. Coba ada yang bisa pujikan sama-sama masih cinta sama Tuhan.
Jadikan ini doa. Masih lebih lengkap. Tuhan mau ada suara yang keluar dari hati. Terima kasih Yesus. Berapa hasilnya? Tetap setia. Kalau pasal aku tetap setia. Tuhan mencipta dalam berbagai setia. Masih tetap cepat saja katakan terlalu banyak. Katakan sebagai ucapan syukur. 53 tahun Tuhan setor. Tuhan tak pernah tinggalkan saya 53 tahun. Boleh kami berdiri kita pujikan tetap jemaat saja. Remnya saja. Terlalu banyak. Jadikan ini doamu Tuhan. Aku datang lagi. Aku percaya Tuhan menyertai-Ku. Aku mau serius ya Tuhan. Puji juga ini bersama-sama itu.
serius dengan Tuhan, untuk benar-benar mengutamakan Tuhan dalam hidup kami, bukan cuma rutinitas agamawi yang kami lakukan. Ampuni kami jemaat-Mu, termasuk hamba-hamba. Ampuni kami jika kami hanya rutinitas kami melayani, hanya rutinitas kami melakukan tugas kami, dan kami tidak pernah mengalami Tuhan dalam kehidupan kami. Jika takut Tuhan pada pagi hari, kami mau tidak lanjuti Bapa. Di mana saat ini kami mau rindu dengan Engkau, desire Tuhan, bukan cuma sekedar datang ke gereja. Betul-betul kami mau mencari Tuhan, kami rindu, kami membutuhkan Engkau, bukan ketika kami dalam masalah. Kami membutuhkan Engkau dalam hidup kami. Kami mau utamakan Engkau, Tuhan. Dalam kehidupan kami, kami mau hidup benar, berdampak benar. Bukan cuma sekedar kami menghidupi hidup benar, tapi kami rindu, Tuhan, dengan kehidupan kami. Orang lain juga mengalami kasih, Tuhan. Dengan adanya kami di tengah masyarakat, walaupun itu lintas agama sekalipun, beda agama sekalipun, orang-orang yang bukan Kristen, ketika melihat Engkau, melihat kita, ada surat Kristus yang terbuka di dalam mereka akan hidup benar di tengah pekerjaan kami, di tengah rumah tangga kami, di tengah keluarga kami. Kami berdoa bukan cuma sekedar kami hanya menghidupi hidup kami, tapi kami mau pertaruhkan hidup kami untuk kebenaran, juga untuk otoritas Tuhan. Kami mau, Tuhan, Engkau berotoritas di atas kemampuan kami. Apa yang ada pada kami, apa yang kami miliki, biarlah semuanya kami persembahkan untuk kami. Kekayaan kami, kepandaian kami, harta benda kami, jabatan kami, apapun yang kami miliki, kami tahu itu semuanya dari Engkau, dan kami akan gunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati jemaatku di gereja ini, di biaya air ini, Kau yang memberkati Bapak Ibu Gembala, berkati seluruh majelis pimpinan. Shalom, mari kita ikuti selalu kegiatan-kegiatan selama sepekan di gereja GBI Air Hidup Ministry. Ibadah raya setiap hari Minggu pukul 8 pagi. Siapkanlah untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Untuk adik-adik sekolah minggu, ayo ikut ibadah sekolah minggu setiap pukul 8 pagi. Mari memuji Tuhan bersama-sama dengan teman-teman dan membangun persahabatan di dalam Tuhan. Untuk remaja dan pemuda, kami mengundang untuk bersama-sama mengikuti ibadah remaja dan pemuda setiap hari Sabtu ketiga jam 6:30 sore di gereja. Mari membangun komunitas rohani dan membangun talenta rohani bersama-sama. Bagi jemaat yang rindu bersama-sama membangun mezbah penyembahan, mari datang di setiap Selasa malam pukul 7 malam dalam ibadah doa malam. Dan untuk kaum wanita, kami mengundang untuk bisa meluangkan waktunya setiap Rabu minggu pertama pukul 6 sore dalam ibadah WBI GBI Air Hidup Ministry. Tetaplah terhubung, tetaplah setia dengan Tuhan dan gerejanya. Tuhan Yesus memberkati. Ucap terima kasih juga kepada tim musik, worship leader, singer, multimedia, guru sekolah minggu, dan juga pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani pada pagi hari ini. Tuhan memberkati semuanya, dan kita nyanyikan pujian syukur untuk mengakhiri ibadah pada pagi hari ini.
Dengan hati yang penuh ucapan syukur yang melimpah, kami datang kepadamu ya Bapa, mengucap syukur senantiasa untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami yang tidak pernah berhenti dan terus menerus ya Tuhan. Di dalam hidup dan kehidupan kami Engkau boleh hadir. Terima kasih untuk kebenaran firman yang pada pagi hari ini kami semua sudah dengar. Kami bersyukur Tuhan, biarkanlah Roh Kudus ini yang pagi hari ini ya Tuhan melawat setiap hati dan pikiran kami. Kami tahu Tuhan, kalau kami tidak sungguh-sungguh di dalam Engkau, maka firman-Mu akan senantiasa menegur untuk meluruskan kami. Dan biarlah kami boleh bertobat, boleh sungguh-sungguh, lebih sungguh-sungguh di dalam Engkau. Tak ada satupun dari kami yang tidak Engkau ketahui. Engkau melawat kami. Di hadapan kami ini semua telanjang dan terbuka. Tidak ada satupun yang bisa kami sembunyikan. Oleh karena itu firman-Mu hari ini menegur kami supaya tidak ada lagi sisa-sisa bakar di dalam kehidupan kami, supaya kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu mencari Tuhan, mencari Tuhan dalam keadilan-Nya, mencari Tuhan di dalam kebenaran-Nya, mencari Tuhan dengan kerendahan hati kami. Kami tak mampu Tuhan, sungguh kami tak mampu hidup berjalan sendiri. Hanya karena anugerah kasih karunia-Mu, hanya karena Roh Kudus yang senantiasa memimpin kami, yang membuat kami ya Tuhan hidup makin hari makin berkenan di hadapan Tuhan. Berikan kami semua kekuatan ketika Tuhan memproses kami, menjadikan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, tolonglah kami semua, supaya kami boleh berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Pendeta Surya yang hari ini sudah memberitakan isi hati Tuhan untuk kami semua. Kami percaya Tuhan, apa yang dibawakan itu sungguh dari Tuhan untuk kami semua. Tuhan menghendaki setiap kami tidak ada yang binasa, tetapi kami boleh Tuhan di dalam perjalanan hidup kami berubah dari hari lepas hari sesuai kehendak Tuhan, sehingga pada saat Tuhan panggil kami sungguh Tuhan sudah Tuhan ubahkan. Terima kasih Tuhan memberkati Bapak Surya di dalam pelayanan beliau, berikan beliau kesehatan dan kekuatan, cukupkan kebutuhan seluruh keluarga dari Pak Surya. Berkati anaknya yang masih sekolah, yang Tuhan berikan hikmat 10 kali lebih dari anak-anak yang lain. Rumah tangganya Engkau berkati ya Tuhan, dengan damai sejahtera dan sukacita surga yang melimpah. Terima kasih Tuhan untuk hari yang luar biasa ini.
Kami bersahati berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang hari ini sedang dalam keadaan kelemahan tubuh, yang tidak hadir, mereka yang sakit, mereka yang dalam keadaan stres berat karena usaha pekerjaan mereka macet, karena keuangan mereka macet, karena mereka tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Tuhan, kami serahkan semuanya di tangan Tuhan, karena kami tahu Tuhan, ketika kami mengandalkan Tuhan dalam seluruh hidup dan kehidupan kami, Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberi kekuatan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Tuhan jamah, berikan roh sukacita dan damai sejahtera, kesembuhan secara rohani dan jasmani ya Tuhan. Kami percayakan saudara-saudara kami yang sedang mengalami masalah yang berat, kami percaya ketika mereka datang kepada Tuhan dengan sungguh hati, duduk di dalam hadirat-Mu, Engkau akan memberikan jalan keluar. Terima kasih Bapa yang di surga. Berkati anak-anak sekolah minggu dan anak-anak tunas remaja Tuhan, biar mereka menjadi anak yang takut akan Tuhan, tumbuh dengan dasar yang kuat Tuhan, untuk menjadi generasi penerus di gereja ini. Kami percayakan guru-guru sekolah minggu, Tuhan berikan hikmat di dalam mengajar mereka, supaya anak-anak ini boleh hormat juga kepada orang tua mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk seluruh kegiatan yang ada di gereja ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk tim musik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh apa yang dikerjakan oleh BPI, bahkan oleh anak-anak yang sekarang sedang ujian Tuhan. Kami serahkan seutuhnya di tangan Tuhan. Kami percaya orang yang berserah kepada Tuhan tidak pernah Tuhan permalukan. Tuhan akan senantiasa menuntun, Tuhan akan senantiasa memberikan semangat yang baru, Tuhan akan senantiasa membuka jalan-jalan, Tuhan akan senantiasa mendobrak jalan-jalan yang buntu sehingga ada jalan keluar untuk setiap masalah persoalan di dalam kehidupan kami berdiri dan GBI Hidup Ministry ini. Kami berdoa untuk tetangga-tetangga kami. Tuhan memberkati tetangga-tetangga kami. Berikan mereka hidup yang berkecukupan, tidak berkekurangan ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kota Surabaya. Kami bersyukur, berterima kasih sama Tuhan, karena Tuhan senantiasa melindungi kota kami ini dari segala bahaya, dari segala bencana alam, dari segala hal-hal yang jahat. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau ada di tengah-tengah kota Surabaya. Engkau melindungi, Engkau memagari dengan kasih karunia-Mu. Demikian juga kami berdoa untuk pemerintahan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan takut akan Tuhan kepada setiap pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden sampai yang paling terendah, yaitu yang RT dan RW. Berikan roh takut akan Tuhan, hormat dan gentar akan Tuhan, supaya mereka melakukan tugas kewajibannya dengan sungguh hati, hanya untuk kepentingan rakyat ya Tuhan, hanya untuk keadilan, kesamarataan Tuhan. Kami rindu Indonesia yang Tuhan berkati demikian rupa, berkat itu untuk rakyat. Dan kami percaya Tuhan, biar Tuhan memberikan pengelola-pengelola yang baik di negeri ini, yang takut akan Tuhan dan pemerintahan Bapak Presiden Prabowo. Terima kasih Bapak yang ada di surga. Kami cuma berdoa mohon belas kasihan-Mu, biar Allah Roh Kudus sendiri yang bekerja menjamah setiap hati pejabat-pejabat di negeri ini. Terima kasih sekali lagi Bapak. Dan pada akhirnya kami berdoa untuk seluruh jemaat GBI Hidup Ministry. Persatukan kami dalam ikatan tali kasih-Mu, supaya kami boleh sehati, sepikir, seroh, dan sejiwa. Satu tujuan kami, yaitu untuk memuliakan Tuhan di dalam seluruh hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Bapak, itulah doa kami. Kami akhiri ibadah pada pagi hari ini dengan ucapan syukur, dengan terima kasih yang tak henti-hentinya. Mari jemaat, angkat kedua tanganmu berdiri, kita akan menerima berkat.
Kiranya berkat daripada Allah Bapa di dalam nama putranya Yesus Kristus dan bersekutulah dengan Roh Kudus akan menyertai saudara dan saya sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua yang percaya akan sama-sama berkata, Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.